Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Fadila Asisa dengan stambuk F1 C1190559. Berasal dari jurusan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Halu Oleo. Video ini merupakan tugas dari ujian akhir semester mata kuliah Biokimia 1 dengan dosen pengampu Dr. Prima Endang Susilowati MSI. Di sini saya akan menjelaskan materi-materi yang telah saya dapatkan selama perkuliahan hingga masuk ke ujian akhir semester Biokimia 1. Langsung saja kepada poin pembahasan yang akan saya bahas pada judul kali ini, yaitu poin yang pertama meliputi lemak tubuh atau pangan, yang kedua hormon, ketiga asam nukleat, dan yang terakhir enzim. Masuk pada sub materi pertama, yaitu asam lemak pangan atau tubuh, di mana judulnya yaitu asam lemak omega, merupakan penamaan untuk jenis asam lemak tak jenuh yang dimulai dari ujung ekor hidrokarbon berupa gugus metil pada susunan rantai asam lemak, di mana pada asam lemak omega terbagi atas 3 jenis, yaitu lemak tak jenuh yang disebut dengan asam lemak omega 3, 6, dan 9. Adanya angka setelah simbol omega merupakan posisi ikatan karbon rangkap yang pertama dihitung dari ujung karbon gugus metil dari molekul asam lemak. Asam lemak omega sendiri merupakan asam lemak esensial kecuali omega 9. Contoh asam lemak esensial dari omega 3 yaitu asam linoleat atau LNA, EPA, dan DHA. Seperti yang kita lihat struktur dari kimia asam lemak omega 3 seperti yang tertera pada slide. Selanjutnya, omega 6 sendiri terdiri dari asam lemak yaitu asam linoleat. Seperti yang kita lihat struktur pada slide yang telah tertampil. Selanjutnya, omega 9 merupakan omega asam oleat 18:1 hingga 9. Dianggap bukan merupakan asam lemak esensial disebabkan binatang termasuk manusia dapat menyisipkan ikatan karbon tak jenuh atau double bond pada posisi atom karbon nomor 9 dalam asam lemak jenuh, sehingga mengakibatkan amalia tidak memerlukan enzim double bond pada karbon di luar karbon 9 dari gugus metil. Sementara alasan lainnya yaitu manusia tidak memiliki kemampuan untuk menyisipkan ikatan tak jenuh pada posisi karbon 3 dan 6. Sehingga mengakibatkan asam lemak omega 3 dan 6 merupakan asam lemak esensial, sementara asam lemak omega 9 bukan merupakan asam lemak esensial. Asam lemak ini harus terdapat pada asupan makanan sehari-hari dari sumber makanan seperti kacang-kacangan, ikan, atau minyak ikan. Baiklah, selanjutnya masuk pada materi selanjutnya, yaitu asam lemak omega 3 merupakan asam lemak jenis yang penting dan dibutuhkan oleh tubuh untuk metabolisme. Omega 3 sendiri adalah asam lemak tak jenuh ganda yang ditandai dengan adanya ikatan rangkap 3 atom dari gugus metil, terminal, dan struktur kimianya. Seperti yang kita lihat rumus struktur yang tertera pada slide, di mana keberadaan dari asam lemak omega 3 itu berasal dari sumber makanan. Terdapat pada berbagai jenis minyak seperti minyak ikan, minyak nabati, argan, oil, minyak canola, dan minyak biji rami. Selain itu, asam omega 3 juga dapat ditemukan pada beragam jenis ikan seperti ikan sarden, ikan salmon, ikan patin, dan ikan tuna. Ada pula jenis makanan lain seperti udang, di mana masing-masing asam lemak omega 3 memiliki fungsi yang berbeda-beda secara keseluruhannya. Untuk materi selanjutnya yaitu asam lemak omega 6 merupakan keluarga dari asam lemak tak jenuh ganda yang memiliki keasaman ikatan rangkap karbon-karbon akhir pada posisi N6, yaitu ikatan ke-6 dihitung dari ujung metil. Apabila dikonsumsi secukupnya, omega 6 akan memberikan manfaat besar bagi kesehatan, terutama menjaga organ jantung dan organ otak. Selanjutnya, kita lihat rumus struktur yang tertera pada slide, di mana kita bisa menemukan bahwa asam lemak omega 6 ditemukan pada kacang-kacangan seperti kedelai, minyak bunga matahari, kelapa sawit, minyak biji kapas, dan jagung. Selanjutnya untuk
Omega 9 sendiri merupakan kelompok asam lemak tak jenuh yang memiliki kesamaan ikatan rangkap akhir-akhir karbon pada posisi omega 9, yaitu ikatan ke-9 dari ujung metil asam lemak. Tidak seperti asam lemak omega 3 dan asam lemak omega 6. Asam lemak omega 9 tidak digolongkan sebagai asam lemak esensial seperti yang telah saya jelaskan tadi. Kita lihat strukturnya. Asam ini banyak didapat pada minyak zaitun dan minyak hewani. Selanjutnya yaitu definisi dari asam lemah jenuh, di mana asam lemah jenuh atau yang biasa disebut dengan saturated fatty acid atau SFA adalah asam lemah yang tidak memiliki ikatan rangkap pada atom karbon. Ini berarti asam lemak jenuh ini tidak peka terhadap oksidasi dan pembentukan radikal bebas seperti halnya asam lemak tidak jenuh. Efek dominan dari asam lemak jenuh adalah peningkatan kadar kolesterol total dan KLD atau kolesterol LDL terbaik. Mari kita lihat rumus strukturnya. Asam lemak jenuh kita dapat peroleh dari makanan yang kita konsumsi, diantaranya seperti produk hewani seperti lemak, daging, kelapa, dan minyak kelapa dalam makanan olahan seperti biskuit, keripik, dan iris, produk susu pun lemak seperti mentega dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu asam lemak tak jenuh. Asam lemak tak jenuh atau yang biasa disebut monounsaturated fatty acid atau MUFA merupakan jenis asam lemak yang mempunyai satu ikatan rangkap pada rantai atom karbon. Asam lemak ini tergolong atas asam lemak rantai panjang atau biasa disebut dengan LCFA yang kebanyakan ditemukan di minyak zaitun, minyak kedelai, minyak kacang tanah, minyak biji kapas, dan canola. Minyak zaitun merupakan salah satunya contoh yang mengandung MUFA. Kita lihat rumus strukturnya seperti yang tertera pada slide. Selanjutnya, asam lemak tak jenuh bersumber dari minyak ikan seperti salmon dan makarel, kacang-kacangan dan biji-bijian, minyak sayur seperti minyak zaitun, minyak bunga matahari, dan juga minyak alpukat. Baiklah, selanjutnya definisi dari lemak trigliserida. Lemak trigliserida adalah ester alkohol, glycerol, dan asam lemak yang terdiri dari 3 molekul asam lemak, yaitu lemak jenuh, lemak tidak jenuh tunggal, dan lemak tidak jenuh ganda. Untuk fungsi utama dari trigliserida ialah penyimpanan energi jangka panjang. Molekul ini sangat efisien untuk tujuan penyimpanan karena sejumlah besar energi dalam ikatan karbon-karbon dalam rantai asam lemak. Penyimpanan gula dalam tubuh kita hanya akan memungkinkan untuk bertahan hidup untuk waktu yang singkat, tetapi dengan adanya lemak dari manusia normal akan memungkinkan untuk seminggu tahan lapar. Tubuh manusia memiliki kemampuan untuk beralih cepat antara sintesis trigliserida dan metabolisme trigliserida. Mari kita lihat struktur dari lemak trigliserida. Lemak trigliserida banyak dijumpai dari salah satu ditemukan di dalam darah. Trigliserida dihasilkan oleh organ hati, namun sebagian besar berasal dari makanan seperti daging, keju, susu, nasi, minyak goreng, dan mentega. Selanjutnya, lemak gliserol, yaitu gliserol dengan bahasa Inggrisnya gliserol, gliserin, dan gliserin adalah senyawa gliserida yang paling sederhana dengan gugus hidroksil yang bersifat hidrofilik dan higroskopik. Gliserol merupakan komponen yang menyusun berbagai macam lipid, termasuk trigliserida. Gliserol terasa manis saat berada di kecap dan dianggap tidak beracun. Gliserol sendiri dapat diperoleh dari proses saponifikasi dari lemak hewan, transterifikasi membuat bahan bakar biodiesel, dan proses epichlorohydrin serta proses pengolahan minyak goreng. Mari kita lihat rumus struktur dari lemak gliserol. Materi selanjutnya yaitu gliserofosfolipid, yaitu adalah membran lipid yang mengandung 2 jenis asam lemak yang membentuk senyawa ester dengan karbon nomor 1 dan 2 pada gliserol. Karbon ketiga pada gliserol ikat dengan gugus fosfor yang memiliki kepolaran tinggi melalui ikatan fosfodiester. Secara umum, gliserofosfolipid mengandung asam lemak jenuh, karbon 16 atau karbon 18 pada karbon 1. Gliserol dan asam lemak tak jenuh, karbon 18 atau karbon 20 pada karbon 2 gliserol.
di mana di dalam membran biologis yaitu fosfatidilkolona juga dikenal sebagai PC, GPCIol atau lysine, fosfatidilitomina atau PE atau GPITN, dan fosfadiserina PS atau GPCR. Selain berperan sebagai komponen primer membran sel dan tempat perikatan untuk protein intra dan antarseluler, beberapa glisofosfolipid di dalam sel-sel eukariotik seperti fosfatidilinisitol dan asam fosfatidat yaitu prekursor ataupun sendirinya yaitu kurir kedua yang diturunkan dari membran. Biasanya, satu atau kedua gugus hidroksil ini terasilasi dengan asam lemak berantai panjang. Meski terdapat gliserofosfolipid yang terikat dengan alkil dan 1Z alkinil atau yang bisa disebut plasmolagen, terdapat juga varian di alketer pada Archaebacteria. Mari kita lihat rumus struktur gliserofosfolipid. Untuk materi selanjutnya yaitu sphingolipid. Sphingolipid memiliki gugus yang mirip dengan gliserofosfolipid, yaitu bagian kepala yang polar dan 2 ekor non-polar. Perbedaan dari kedua senyawa ini adalah sphingolipid tidak memiliki gliserol. Sphingolipid mengandung molekul sphingosine dan 1 molekul asam lemak rantai panjang yang terikat melalui ikatan glikosidik ataupun fosfodiester. Ketika molekul asam lemak terikat dengan glutamina atau min NH2 pada sphingosine, maka akan membentuk molekul siramid. Seperti yang kita lihat pada rumus struktur sphingolipid seperti yang tertera pada slide, di mana sphingolipid banyak ditemukan dalam membran neuron dan sebagian ditemukan pada membran sel dengan fungsi spesifik pada membran darah manusia. Jenis karbohidrat yang tersusuri pada struktur sphingolipid menentukan golongan darah yang ada pada manusia. Materi selanjutnya yaitu definisi dari lipidsterol. Lipidsterol sama halnya dengan kolesterol dan turunannya, yaitu komponen lipid membran yang penting bersamaan dengan gliserofosfolipid dan sphingomyelin. Steroid semuanya diturunkan dari struktur inti 4 cincin lebur yang sama, memerankan biologi yang bervariasi seperti hormon dan molekul pensignalan, di mana sterol 18 karbon mencakup keluarga estrogen, sementara sterol karbon 9 terdiri dari androgen seperti testosteron dan androsteron, di mana subkelas C21 mencakup progesteron, juga glikortikoid dan mineral kortikoid. Sugesteroid terdiri dari bermacam-macam ragam wujud vitamin D dikarakterisasi oleh perpecahan cincin B dari struktur inti atom. Contoh lainnya adalah lemak sterol yang asam empedu dan konjugat-konjugatnya. Pada mamalia merupakan turunan kolesterol yang dioksidasi dan disintesis di dalam hati. Pada tumbuhan, senyawa yang setara dengan fitositerol seperti beta-siterol, metosterol, dan barasikasterol, di mana senyawa terakhir ini juga dipergunakan sebagai pertumbuhan alga, di mana lipidsterol dominan di dalam membran sel fungi, yaitu ergosterol. Mari kita lihat rumus struktur dari lipidsterol. Selanjutnya, perbedaan antara minyak sawi, daging sapi, dan ikan, di mana minyak sawi merupakan minyak nabati yang didapatkan dari molekel buah pohon kelapa sawit. Secara umumnya dari spesies Elaeis guineensis dan sedikit dari spesies Elaeis oleifera dan Atelia marita. Minyak sawit termasuk minyak yang memiliki kadar lemak jenuh yang tinggi. Minyak sawit juga memiliki lemak tak jenuh dalam bentuk asam oleat berkisar 39%, asam linoleat sekitar 10%, dan asam alfa linoleat 0,3%. Seperti semua minyak nabati, minyak sawit tidak mengandung kolesterol. Selanjutnya yaitu daging sapi. Daging sapi merupakan lemak jahat atau yang biasa disebut dengan lemak jenuh dan lemak trans. Dampak dari banyak konsumsi lemak jahat adalah meningkatnya kolesterol jahat atau yang biasa disebut HDL dan dapat mengurangi kolesterol baik LDL di dalam tubuh manusia. Kedua jenis lemak inilah yang akan meningkatkan resiko penyakit jantung di kemudian hari dan akan mengakibatkan stroke. Di mana jenis makanan dengan kandungan lemak jenuh yang relatif tinggi diantaranya terdapat pada makanan yang digoreng dengan minyak yang berlebihan,
dan terdapat pada darah dari daging merah dan margarin seperti salah satunya daging sapi. Mengkonsumsi makanan tinggi lemak jenuh dapat meningkatkan kadar kolesterol jahat dalam darah. Selain itu, resiko penyakit jantung dan stroke juga akan meningkat. Materi selanjutnya yaitu ikan. Daging ikan merupakan lemak baik yang biasanya dikenal dengan sebutan lemak tak jenuh. Datang dalam dua bentuk, tunggal dan ganda, termasuk omega 3 dan omega 6. Lemak ini juga dikenal sebagai asam lemak esensial, di mana terdapat cara kerja lemak tak jenuh dalam tubuh adalah dengan membantu menjaga arteri tetap bersih. Lemak ini membantu menghasilkan kolesterol baik atau HDL dan bergerak di sekitar tubuh sekaligus mengurangi kadar kolesterol jahat yang dapat mampu mengurangi resiko penyakit jantung dan stroke. Makanan berlemak yang baik untuk kesehatan adalah yang mengandung lemak tidak jenuh atau unsaturated fat, di mana sumber makanannya berasal dari antara lain minyak zaitun, minyak jagung, alpukat, kacang-kacangan, biji-bijian, dan ikan yang mengandung omega tinggi seperti salmon, herring, kebun, dan tuna serta sarden. Masuk kepada submateri kedua mengenai hormon. Adapun fungsi hormon yang pertama, secara khusus dapat mengatur berbagai proses metabolisme selama kehidupan organisme sehingga disebut mengatur metabolisme. Yang kedua, mampu mengatur sistem enzim dengan permeabilitas membran sel sehingga disebut pembawa pesan kimia. Yang ketiga, untuk menginduksi sintesis enzim pada tingkat inti sel dan ribosom. Yang keempat, dapat menjaga kontrol kerja ginjal, proses pencernaan, proses reproduksi, proses seperti proses susu laktasi, dan proses produksi telur. Yang kelima, fungsi hormon mengontrol pertumbuhan sel dan jaringan, mengontrol proses status fisiologis seperti detak jantung, tekanan darah, pernapasan, dan suhu tubuh. Dan yang terakhir, mampu menginduksi sistem enzim pada tingkat membran sel, di mana mengatur tingkat koenzim yang diklarifikasikan sebagai nukleotida, mengkoordinasi fungsi dan kerja jaringan dan organ. Berdasarkan penyusunnya, hormon manusia dapat digolongkan menjadi hormon steroid terbagi menjadi dua, yaitu hormon kortisol dan hormon aldosteron. Kortisol berfungsi untuk bereaksi ketika sedang stres, sedangkan hormon aldosteron berfungsi untuk mengatur regulasi natrium dan potasium yang terdapat dalam tubuh. Turunannya yaitu berasal dari alkohol, sementara eikosanoid yaitu mirip dengan asam arakidonat yang memiliki panjang 20 unit karbon. Turunannya dari asam arakidonat. Sementara derivat asam amino disekresi oleh kelenjar tiroid dan medula kelenjar adrenal. Turunannya berupa turunan tiroid dan katekolamin. Dan yang selanjutnya yaitu terakhir hormon peptida atau protein dengan turunan insulin, glukagon, GH, dan TSH. Hormon ini merupakan pengatur metabolisme makhluk hidup dan merupakan struktur sel dan jaringan hormon, toksin, antibiotik, dan enzim. Hormon peptida yang membentuk ribosom. Adapun nama-nama hormon yang terdapat pada manusia terdiri dari yang pertama, antidiuretik hormon atau ATH. Perannya meningkatkan absorpsi air dari tabulus ginjal dan meningkatkan tekanan darah. Kedua, oksitosin. Perannya merangsang kontraksi uterus, pengeluaran air susu. Selanjutnya, growth hormone atau GH. Perannya merangsang pertumbuhan tulang dan otot, meningkatkan sintesis protein, mobilisasi lemak, menurunkan metabolisme karbohidrat. Selanjutnya, prolaktin. Perannya meningkatkan perkembangan payudara selama kehamilan dan produksi air susu setelah kelahiran. Selanjutnya, thyroid stimulating hormone atau TSH. Perannya merangsang produksi dan sekresi hormon tiroid. Selanjutnya, anisotropic hormone atau ACTH. Perannya merangsang sekresi dan produksi hormon steroid dan korteks adrenal. Selanjutnya, luteinizing hormone atau LH. Perannya merangsang pertumbuhan korpus luteum, ovulasi, produksi estegoron dan progesteron pada wanita, serta merangsang sekresi testosteron, perkembangan jaringan interstisial pada pria. Selanjutnya, follicle stimulating hormone. Perannya merangsang pertumbuhan folikel selular dan ovulasi pada wanita, dan pada laki-laki merangsang produksi sperma. Selanjutnya, melanosis stimulating hormone bersama dengan ACTH terlibat dalam pembentukan kulit. Selanjutnya, tiroksin atau yang biasa disebut dengan T4
dan tridoklitronin yang biasa disebut dengan T3. Perannya meningkatkan laju metabolisme sensitif dan kardiovaskular terhadap aktivasi saraf simpatik, mempengaruhi kematangan homeostatis otot skelet. Nah, selanjutnya, kalsitonin berperan untuk menurunkan konsentrasi kalsium dan fosfat. Selanjutnya, hormon paratiroid perannya yaitu meningkatkan konsentrasi kalsium dalam darah, menurunkan kadar fosfat darah, bekerja mempengaruhi tulang, usus, ginjal, dan sel-sel lainnya. Selanjutnya, adrenalin atau epinefrin berperan meningkatkan kecepatan denyut jantung dan tekanan darah, mengatur diameter arteriol, merangsang kontraksi otot polos, meningkatkan konsentrasi gula darah. Selanjutnya, noradrenalin atau norepinefrin. Fungsinya menyebabkan konstriksi arteriol dan meningkatkan laju metabolisme. Selanjutnya, glukortikoid atau kortison dan kortikosteron. Perannya mempengaruhi proses metabolisme, mengatur konsentrasi gula darah, antiinflamasi, mempengaruhi proses pertumbuhan, menurunkan stres dan sekresi ACTH. Selanjutnya, insulin. Perannya menurunkan gula darah, meningkatkan simpatik glukagon, mempengaruhi otot, hati, dan jaringan adiposa. Selanjutnya, glukagon. Meningkatkan kadar gula darah. Estrogen. Perannya mempengaruhi perkembangan organ seks dan ciri-ciri kelamin wanita. Merangsang perkembangan folikel telur, mempengaruhi siklus menstruasi, merangsang penelaan dinding uterus, dan memelihara kehamilan. Selanjutnya, progesteron berperan untuk mempengaruhi siklus menstruasi, merangsang pencekalan dinding uterus, dan memelihara kehamilan. Selanjutnya, human chorionic gonadotropin atau HCG berfungsi untuk memelihara kehamilan. Dan yang terakhir, testosteron berfungsi untuk mempengaruhi perkembangan organ seks dan ciri kelamin pria, serta pembentukan sperma. Baik, itulah tadi hormon yang terdapat pada manusia. Sekarang lanjut penggolongan hormon yang terdapat pada tumbuhan. Dimana yang kita lihat bahwa hormon yang terdapat pada tumbuhan terdiri dari hormon auksin, dengan perannya memperpanjang sel, merangsang pembentukan bunga dan buah, mengaktifkan kalium untuk membentuk sel-sel baru. Selanjutnya, sitokinin memiliki peran untuk memacu pembelahan sel, mempercepat pertumbuhan akar dan tunas. Selanjutnya, giberellin. Perannya merangsang pembelahan dan pembesaran sel, mempercepat perkecambahan biji. Selanjutnya, etilen menghambat pertumbuhan, mempercepat penuaan buah dan penuaan daun. Dan yang terakhir, asam absisat. Perannya untuk proses pemberontakan daun. Ya, untuk contoh hormon yang akan saya jelaskan yaitu hormon yang terdapat pada tumbuhan, seperti jenisnya asam absisat atau disebut ABA. ABA terlibat dalam dormansi biji, perkecambahan biji, dan tunas. ABA berkontribusi dalam peristiwa menutupnya stomata daun, mengatur transpirasi, mengatur respon cekaman atau stres, dan slow bone growth, di mana ABA berperan dalam menutup stomata. Setelah tanaman mengalami stres, air dan aktivitas akan kekurangan air. Sinyal bergerak ke atas ke daun yang akan menyebabkan pembentukan prekursor ABA. Kemudian pindah ke akar. Akar kemudian melepaskan ABA dan ditranslokasi ke dedaunan melalui sistem vaskular dan memodulasi pengambilan kalium dan natrium di dalam sel pelindung. Selanjutnya, ABA akan kehilangan turgiditas menutup stomata. Contoh dari hormon ABA yaitu fitohormon. Marilah kita lihat rumus strukturnya seperti yang tertera pada slide. Selanjutnya, untuk mekanisme kerja dari ABA itu sendiri, ABA melakukan kinerja dengan cara merangsang penutupan stomata saat tumbuhan kekurangan air, di
di mana ABA juga akan menjaga normalisasi pada daun, batang, akar, dan buah yang berwarna hijau. Proses transpolasi ABA dapat berlangsung melalui xilem maupun phloem, dan arah pergerakannya bisa naik ataupun turun, di mana pengangkutan asam absisat atau ABA dari phloem menuju daun bisa dirangsang dengan salinitas atau kegaraman tinggi. Namun, ada sedikit perbedaan pada proses transportasi ABA dalam siklus hidupnya pada sejumlah tumbuhan tertentu, di mana daun muda memerlukan kiriman ABA dari xilem dan phloem, sedangkan pada daun dewasa, sumber dari ABA sendiri akan ditransferkan keluar dari daun. Daun tadi pada tumbuhan yang rontok juga mendapatkan pengaruh kerja ABA. Sudah disebutkan seperti sebelumnya bahwa ABA dapat menghambat pertumbuhan dan pembelahan sel. Oleh karena itu, ABA bekerja untuk proses yang terjadi dalam sel menjadi maksimal dan lama-kelamaan akan terhenti. Saat kegiatan sel terhenti, berarti asupan nutrisi ke dalam sel tumbuhan pun juga akan terhenti. Oleh karena itu, bagian tumbuhan seperti bunga dan buah yang muda akan kekurangan nutrisi air, sehingga lama-kelamaan bagian tersebut akan berkurang. Itulah alasan tentang ABA yang ikut andil dalam proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman. ABA memang cenderung untuk mendorong proses pengguguran beberapa bagian tanaman, akan tetapi tanpa ABA pun mustahil juga bagi tanaman untuk bisa tumbuh dengan keadaan normal. Masuk kepada materi ketiga, yaitu asam nukleat. Yang pertama, nukleotida. Nukleotida merupakan monomer asam nukleat yang memiliki banyak fungsi dalam metabolisme sel. Senyawa organik tersebut berperan sebagai monomer untuk asam nukleat, yaitu asam deoksiribosa nukleot atau DNA dan asam ribonukleat atau RNA. Mengandung gugus fosfat dan basa nitrogen, yaitu adenin, timin, guanin, dan sitosin. Seperti yang kita lihat pada struktur di samping, bahwa gugus fosfatnya, basa, dan gulanya. Dalam nukleotida berperan penting dalam metabolisme di tingkat dasar dan seluler. Nukleotida mengandung energi kimia dalam bentuk nukleotida trifosfat, yaitu adenosine trifosfat atau ATP, guaninine trifosfat atau GTP, citidina trifosfat atau CTG, dan uridina trifosfat atau UTP. Paket energi ini tersebar di sel-sel tubuh dan menyediakan energi untuk fungsi metabolisme seperti sintesis asam amino, protein, dan membran sel. Organel, pergerakan sel dan organel sel atau bisa disebut intraseluler dan ekstraseluler mengacu pembelahan sel melalui mitosis dan meiosis. Selain itu, nukleotida juga berpartisipasi dalam pensignalan sel melalui guanisina monofosfat siklet atau cGMP dan adenosina monosifat siklet atau CMP, serta merupakan salah satu subunit untuk beberapa kofaktor seperti POA, PAD, PMN, MIAD, dan MIAD+. Dalam sel, faktor ini memainkan peran penting dalam fiksasi energi, misalnya pada proses fotosintesis, metabolisme, dan transduksi sinyal seluler. Selanjutnya yaitu nukleosida. Nukleosida adalah glikosilamin yang dapat dianggap sebagai nukleotida tanpa gugus fosfat. Sebuah nukleosida hanya terdiri dari basa nukleat, juga disebut sebagai basa nitrogen, dan gula 5 karbon, baik ribosa maupun deoksiribosa. Sedangkan nukleotida tadi terdiri dari basa nukleat, gula 5 karbon, dan 1 atau lebih gugus fosfat. Dalam nukleosida dengan basa yang terikat ke ribosa dan deoksiribosa melalui linkase beta-glikosidik. Contoh dari nukleosida sendiri yaitu sitisin, sitidin, uridin, adenosin, guanosin, timidin, dan inosin. Mari kita lihat rumus struktur nukleosida. Selanjutnya, ribosa dan deoksiribosa. Berdasarkan rumus struktur, maka kita dapat mengetahui definisi bahwa deoksiribosa adalah komponen dari DNA atau asam deoksiribonukleat. DNA adalah molekul yang mengkodekan informasi genetik dalam organisme makhluk hidup. Di sini kita dapat melihat bahwa deoksiribonukleat tadi membentuk monomer atau unit tunggal dari molekul DNA.
terdiri dari gula deoksiribosa, basa nitrogen, dan 1 gugus fosfat. Selanjutnya ribosa. Ribosa adalah komponen dari RNA atau ribonukleotik acid. Mulai RNA memainkan peran kunci dalam coding, decoding, dan regulasi informasi genetik. Ribosa juga memainkan peran penting dalam ekspresi gen. Di sini kita lihat bahwa ribonukleotida yang membentuk unit tunggal dari molekul RNA ini terdiri dari gula ribosa, gugus fosfat, dan basa nitrogen, yang biasa disebut purin atau pirimidin. Sementara purin dan pirimidin, berdasarkan strukturnya kita dapat menarik kesimpulan bahwa basa purin dengan struktur cincin ganda terdiri dari adenin dan guanin, sementara basa pirimidin dengan struktur cincin tunggal terdiri dari timin dan sitosin. Selanjutnya masuk kepada materi enzim, di mana seperti yang kita tahu bahwa hipotesis enzim dengan substrat terdapat 2 teori. Teori yang pertama yaitu teori gembok dan kunci atau yang biasa disebut Lock and Key Theory. Teori ini ditemukan oleh Fischer pada tahun 1896, di mana enzim diumpamakan sebagai gembok yang mempunyai bagian kecil dan tempat mengikat substrat. Bagian enzim yang dapat terikat dengan substrat disebut sisi aktif. Substrat diumpamakan kunci yang dapat berikatan dengan sisi aktif enzim. Selanjutnya teori kecocokan atau terinduksi. Ini biasa disebut induced fit theory. Menurut teori kecocokan yang terinduksi, sisi aktif enzim merupakan bentuk yang fleksibel. Ketika substrat memasuki sisi aktif enzim, bentuk sisi aktif termodifikasi melingkupi substrat membentuk kompleks. Jika produk sudah terlepas dari kompleks, maka enzim tidak aktif menjadi bentuk yang lepas, sehingga substrat yang lain kembali bereaksi dengan enzim tersebut. Selanjutnya, mari kita lihat berdasarkan hipotesis enzim dari substrat tadi, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa enzim merupakan biokatalisator, di mana mempunyai arti bahwa dapat mempercepat reaksi-reaksi biologi tanpa mengalami perubahan struktur kimia. Pada reaksi yang dikatalisis oleh enzim, molekul awal reaksi disebut sebagai substrat, dan enzim mengubah molekul tersebut menjadi molekul-molekul yang berbeda, yang biasa disebut dengan produk. Hampir semua proses biologi sel memerlukan enzim agar dapat berlangsung dengan cepat, seperti yang kita lihat pada hipotesis enzim dengan substrat. Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi aktivasi enzim, yang pertama yaitu pH, di mana pada perubahan pH dapat mempengaruhi perubahan asam amino, kunci pada sisi aktif enzim sehingga mengalami sisi aktif enzim berkombinasi dengan substratnya. pH yang optimum diperlukan berbeda-beda tergantung pada jenis enzimnya, di mana nilai pH ekstrim, asam atau basa akan menyebabkan denaturasi enzim dan selanjutnya menyebabkan inaktivasi enzim, seperti yang kita lihat pada kurva di bawah ini. Adapun faktor yang kedua yaitu temperatur atau suhu, di mana enzim tersusun dari protein, maka enzim sangat pekat terhadap temperatur. Temperatur yang terlalu tinggi dapat menyebabkan denaturasi protein. Temperatur yang terlalu rendah pula akan menghambat reaksi. Dan pada umumnya temperatur optimum untuk enzim berkisar antara 30-40 derajat Celcius. Kebanyakan dari enzim tidak bisa menunjukkan reaksi jika suhu turun sampai 0 derajat Celcius. Namun, enzim tidak rusak bila suhu sampai normal, maka enzim akan aktif kembali. Enzim akan tahan pada suhu rendah, namun akan rusak pada suhu di atas 500 derajat Celcius. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi aktivasi enzim itu sendiri terdapat pada konsentrasi enzim dan substrat. Konsentrasi enzim dan substrat itu agar reaksi berjalan optimum, maka perbandingan jumlah antara enzim dan substrat harus sesuai. Jika enzim terlalu sedikit dan substrat terlalu banyak, reaksi akan berjalan lambat, bahkan ada substrat yang tidak terkatalisis, di mana semakin banyak enzim reaksi akan semakin cepat. Seperti yang kita lihat, kurva menunjukkan bahwa reaksi semakin banyak enzim maka semakin tinggi reaksinya. Selanjutnya yaitu inhibitor kompetitif dan inhibitor non-kompetitif, di mana pada inhibitor kompetitif merupakan penghambatan zat-zat yang mempunyai struktur yang mirip dengan struktur substrat.
Dengan demikian, baik substrat maupun zat penghambat atau berkompetisi bersaing untuk bersatu dengan sisi aktif enzim. Jika zat penghambat lebih dulu berikatan dengan sisi aktif enzim, maka substratnya tidak dapat lagi berikatan dengan sisi aktif enzim. Selanjutnya, untuk inhibitor non-kompetitif pada penghambatan ini, substrat sudah tidak dapat berikatan lagi dengan kompleks enzim atau inhibitor karena sifat aktif enzim berubah. Adapun tata nama enzim, menurut nama Trifalt, biasanya enzim mempunyai akhiran ase. Di depan ase digunakan nama substrat di mana enzim itu bekerja atau nama katalisis yang direaksi. Substrat adalah senyawa yang bereaksi dengan bantuan enzim. Sebagai contoh, enzim yang menguraikan urea substrat dinamakan urease. Kelompok senyawa enzim yang mempunyai fungsi sejenis diberi nama menurut fungsinya. Misalnya, hidrolase adalah kelompok enzim yang mempunyai fungsi sebagai katalisis pada reaksi hidrolisis. Penamaan sebelumnya diakhiri dengan nama akhiran in, misalnya tripsin, pepsin, bromelain. Penamaan mengacu kepada yang pertama substansi, ditambahkan ase seperti urease, RNase, dan heksolinase. Dan jenis reaksinya yang dikatalisis mampu berubah menjadi oksidase, isomerase. Dan yang terakhir, menurut molekul reaksi atau substrat, glikosi oksidase yang akan mengkatalisis oksidase glukosa. Selanjutnya, samping tata nama Trifalt atau biasa, maka Commission on Enzyme of the Internal Unit of Biochemistry telah ditetapkan pula tata nama yang sistematik, disesuaikan dengan pembagian atau penggolongan enzim yang didasarkan pada fungsinya. Maka secara ringkas, enzim diberi nama menurut IUB dijelaskan sebagai berikut, di mana reaksi dan enzim yang katalisis membentuk 6 kelas, masing-masing mempunyai 4-13 subkelas. Nama enzim terdiri dari 2 bagian, pertama menunjukkan substrat dan kedua ditambahkan dengan ase yang menunjukkan tipe atau reaksi yang dikatalisis. Contoh, heksosa, isomerase. Heksosa atau heksosa dengan reaksi isomerase. Jika diperlukan lagi, ditambahkan dengan informasi tambahan tentang reaksi dalam tanda kurung di bagian akhir nama. Contoh, 1,1-L malat NEA oksida teorodektosa atau dekarboksilasi. Oke, pada enzim terdapat macam-macam kata. Yang pertama, biokatalisator. Definisinya merupakan suatu bahan yang berfungsi mempercepat reaksi kimia dalam tubuh makhluk hidup, tapi saat sendiri tidak ikut bereaksi tanpa mempengaruhi keseimbangan reaksi, dan merupakan senyawa organik bermolekuler paling besar. Selanjutnya, koenzim. Koenzim adalah kofaktor yang berupa molekul organik kecil yang merupakan bagian enzim yang tahan panas, mengandung ribosa dan fosfat, larut dalam air dan bisa bersatu dengan apoenzim membentuk haloenzim. Koenzim yang membentuk ikatan sangat erat baik secara kovalen maupun non-kovalen dengan apoenzim disebut gugus protestif. Koenzim sendiri memiliki fungsi aktif sebagai katalisator dan dapat meningkatkan kemampuan katalitik suatu enzim. Selain itu, koenzim juga berfungsi untuk menentukan sifat dari suatu reaksi dan dapat bertindak sebagai transfer elektron dari satu enzim ke enzim yang lain. Contoh daripada koenzim itu sendiri yaitu NADH, NADP, dan adenosine trifosfat. Selanjutnya yaitu kofaktor. Kofaktor merupakan bagian enzim yang terdiri dari senyawa anorganik berupa ion logam. Selanjutnya, definisi dari inhibitor kompetitif yaitu inhibitor yang bersaing dengan substrat untuk menempati sisi aktif enzim sehingga enzim tidak dapat menghasilkan kompleks substrat enzim. Selanjutnya, inhibitor non-kompetitif. Inhibitor non-kompetitif adalah zat penghambat yang dapat berikatan dengan enzim maupun dengan kompleks enzim substrat. Selanjutnya, aktivator enzim merupakan molekul yang mempermudah terjadinya ikatan antara enzim dan substratnya. Dapat mengaktifkan dan meningkatkan kerja enzim, contohnya yaitu ion klorida yang dapat mengaktifkan kerja enzim amilase. Aktivator termaksud ke dalam kofaktor enzim. Dan yang terakhir yaitu gugus protestik. Gugus protestik yaitu bagian enzim yang tidak tersusun dari protein tetapi dari ion logam atau molekul-molekul organik yang disebut koenzim. Molekul gugus protestik lebih kecil dan tahan panas. Ion-ion logam yang menjadi kofaktor berperan sebagai stabilisator agar enzim tetap aktif.
Selanjutnya, apoenzim. Apoenzim merupakan jenis yang paling mendominasi dari semua struktur enzim yang ada. Sifatnya yang labil menjadi mudah berubah apabila dipengaruhi oleh suhu dan pH. Fungsi dari apoenzim itu sendiri sebagai zat yang akan menimbulkan haloenzim. Apoenzim disatukan dengan kofaktor dan dari hubungan ini haloenzim akan terbentuk. Selanjutnya, sisi aktif enzim. Sisi aktif enzim juga berfungsi sebagai katalisis. Dalam gugus ini terdapat gugus protestif yang diduga berfungsi sebagai zat elektrik sehingga dapat mengkatalisis reaksi yang diinginkan. Selanjutnya yaitu pada kinetika enzim terdapat konsentrasi enzim tetap dengan harga V, di mana hampir linear dengan substrat disebut kecepatan maksimum atau dinamakan dengan Vmax, di mana nilai Km merupakan konsentrasi substrat yang dan separuh dari lokasi aktifnya telah terisi, yaitu bila kecepatan reaksi enzim telah mencapai 1/2 Vmax, di mana nilai Km dapat ditentukan untuk menentukan ukuran afinitas enzim substrat atau yang bisa disebut IS, yang merupakan suatu indikator kekuatan ikatan kompleks. IS atau suatu tetapan keseimbangan untuk disosiasi kompleks menjadi I dan S. Nilai Km kecil menandakan bahwa kompleks IS mantap dan afinitas enzim tinggi terhadap substrat, sedangkan Km besar berlaku sebaliknya, yaitu kompleks IS merupakan kompleks gagal dan afinitas enzim rendah terhadap substrat. Untuk menentukan kinetika enzim, afinitas enzim, maka digunakan persamaan Lin-Weaver-Burk, merupakan hubungan garis lurus antara super V sumbu Y dengan super S pada sumbu X. Dengan persamaan garis lurus akan lebih mudah diperoleh informasi untuk mendapatkan Vmax atau nilai Km. Nilai Vf dapat diperoleh dari kebalikan nilai intercept atau super Vmax, sedangkan nilai Km dapat diperoleh dari nilai slope Km per Vmax. Digunakan untuk membedakan inhibitor kompetitif, non-kompetitif, dan unkompetitif. Seperti yang kita lihat plot pada persamaan Lin-Weaver-Burk. Selanjutnya yaitu kita gunakan persamaan Hannes-Wolff, di mana pada plot Hannes-Wolff merupakan representasi grafik dari kinetika enzim, di mana rasio konsentrasi substrat awal yang berupa S ke kecepatan reaksi yang berupa V diplot melawan substrat. Plot Hannes-Wolff digunakan secara historisis untuk menentukan kecepatan parameter kinetik. Seperti yang kita lihat gambar dari plot Hannes-Wolff. Selanjutnya yaitu diagram Eddinghaus, lebih sering disebut dengan plot Eddinghaus, adalah representasi grafis dari persamaan Michels-Menten dalam kinetika enzim. Seperti bentuk garis lurus lainnya, dari persamaan Michels-Menten, plot Eddinghaus digunakan secara historisis untuk mengevaluasi cepat dari parameter Km dan Vmax, dan digantikan oleh metode regenerasi linear secara signifikan lebih kuat dan akurat dan tidak lagi dapat diakses secara komputasi. Baiklah, berikut data yang didapatkan dari menghitung kinetika dengan menggunakan tanpa inhibitor, menggunakan inhibitor A, dan menggunakan inhibitor B. Dari hasil yang ditemukan, maka dapat ditentukan bahwa pada kedua inhibitor A dan B dapat dilihat bahwa terjadi potongan antara garis A dan garis B, dan titik potong terjadi pada sisi negatif pada sumbu 1 per S. Hal tersebut menunjukkan bahwa yang mempengaruhi perbedaan tersebut adalah karena adanya inhibisi unkompetitif yang terdapat pada inhibitor B. Selanjutnya, Vmax itu sendiri tidak terpengaruh oleh inhibitor kompetitif. Oleh karena itu, inhibitor kompetitif memiliki Y-intercept yang sama dengan enzim yang tidak terhambat. Karena adanya Vmax tidak berpengaruh oleh inhibitor kompetitif. Kebalikan dari Vmax juga tidak berubah, yaitu nilai Km. Dan dapat disimpulkan pada reaksi dengan inhibitor A tidak terjadi perubahan nilai Km maupun Vf yang menjadi lebih besar. Oleh karena itu, inhibitor A merupakan kompetitif inhibitor. Dan yang terakhir, secara grafis ini juga menunjukkan bahwa enzim dengan inhibitor kompetitif akan memiliki X-intercept yang lebih kecil daripada enzim yang tidak diinhibisi.
Meskipun intercept X dan intercept Y diinhibisi tidak kompetitif, keduanya berubah, kemiringan tetap konstan. Penghambatan tidak kompetitif secara grafis dapat diidentifikasi bahwa garis enzim yang dihambat sejajar dengan enzim yang tidak dihambat. Inhibitor tidak kompetitif ditunjukkan pada gambar. Pada reaksi dengan inhibitor B, terjadi perubahan pada kedua parameter nilai, yaitu nilai Vm, Vmax, dan Km. Hal ini bisa disimpulkan bahwa inhibitor B merupakan inhibitor unkompetitif. Baik, itulah tadi penjelasan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas segala perhatian. Saya ucapkan dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.